Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama ahramu minal miqati walabbal mulabbuna wa zida fil hasanat. وكلما باتوا بمزدلفة وأفاضوا إلى منى ورموا تلك الجمرات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال كالفخار ثم استخرجها ذريته وبث في سائر العالم. أحمده ونشكره على نعمه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad fazal muttaqun wa i'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa sammahu yawmal hajjil akbar. وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالذَّبْحِ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia, sehingga kita semua pada pagi hari ini pula lah kita berada dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, aman, tentram, dan selamat berbahagia. Pada pagi hari ini, Hari Raya Kurban, kita semua berarti telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat amal saleh, sekaligus mendekatkan hati kita kepada sesama manusia di tengah-tengah kita bermasyarakat. Antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah, begitu seterusnya dan seterusnya. Hal ini berarti pula kita semua telah berhasil mempererat tali perhubungan dengan Allah atau hablum minallah, dan juga mempererat tali perhubungan dengan sesama manusia, yakni hablum minan nas. Hari Raya Kurban di mana umat Islam yang mampu telah beramal melakukan kurban adalah dikandung maksud pula agar dapat tertanam rasa belas kasihan terhadap sesamanya yang sedang dalam keadaan lemah, kekurangan, dan tidak mampu. Dan sebaliknya, dengan adanya kurban, semoga mereka yang sedang dalam keadaan miskin tidak mampu itu tumbuh dalam lubuk hatinya yang paling dalam perasaan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang telah bermurah hati seolah-olah kecil harganya. Bukankah Allah telah menyuruh kepada kita semua supaya bersyukur kepadanya? Bila kita benar-benar berharap tambahan rahmatnya, berusahalah melalui jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian adalah lebih baik daripada selalu mengeluh dan mengeluh akan keadaan yang sedang menimpa. Sebab yang demikian ini justru akan membuat diri kita akan menjadi rugi sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itulah berkorban bukanlah untuk kepentingan Allah,
melainkan untuk keperluan orang Islam sendiri. Sebagai ujian sampai di manakah keteguhan imannya dan kekuatan ibadahnya. Setelah kita sebagai muslim mengikrarkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, setiap saat mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam, serta menunaikan puasa, zakat sekali dalam setahun, maka diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Dan di dalam rangka ibadah haji inilah diperintahkan berkorban. Pada hakikatnya korban itu bukanlah menyembelih hewan saja, melainkan dimaksudkan juga berkorban harta yang telah kita miliki ini sebagai bukti nyata bahwa kita benar-benar mematuhi dan taat kepada perintah-perintah Allah. Sebab itulah maka tingkat kurban menunjukkan tingkat iman seseorang secara ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk saudara-saudaranya yang lemah dan dhaif itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itulah hikmah Idul Kurban bagi orang yang memiliki kekayaan harta benda. Disebutkan dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Wa fi riwayatil ukhra al udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Ketahuilah kaum muslimin, sesungguhnya berkorban itu adalah merupakan bagian daripada beberapa amal penyelamat yang menyelamatkan bagi orang yang mau melaksanakan berkorban, menyelamatkan dari keburukan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam riwayat lain, berkorban itu adalah akan memberi manfaat kepada orang yang telah melakukannya, yakni setiap rambut bulu daripada binatang yang dipotong itu akan mendapatkan satu kebaikan. Hadis ini memberikan gambaran betapa besarnya pahala orang yang telah melaksanakan korban tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita semua gunakan kesempatan yang baik ini bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang banyak hartanya, agar melaksanakan amal kurban ini. Ingatlah, hidup ini pasti berakhir dan berakhir dengan kematian. Harta kekayaan akan ditinggal begitu saja, dan hanya amal jugalah yang akan dibawa kelak di akhirat, yakni menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut dalam sebuah hadis, man dhaha udhiyatahu fa idza kharaja min qabrihi wajadaha qa'imatan 'ala ra'sil qabri fa idza sya'ruha min fityani dhahab wa 'ainuha min yaqutatin wa qarnaha min dhahabin fa yaqulu man anta wa ma ra'aitu syai'an ahsana minka fa taqulu ana qarbanuka alladhi qarrabtani fid dunya irkab 'ala dhahri fayarkabu 'alaiha wa yadhhabu baina samai wal ardi ila dhillil 'arsy. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda, barang siapa yang telah melaksanakan korban, maka ketika orang itu keluar dari kuburnya, tiba-tiba di atas kepala kuburannya itu ada yang berdiri tegak di atas kepala kuburannya tersebut, di mana bulu-bulunya itu disemir atau terbuat dari emas, dan dua bola matanya itu terbuat dari yakut, dan kedua tanduknya itu juga terbuat dari emas. Maka orang yang bangun dari alam kubur itu bertanya kepada binatang tersebut, kamu ini siapa?
Aku rasanya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah darimu. Maka binatang itu menjawab, aku adalah binatang yang engkau gunakan korban semasa hidupmu di dunia. Maka naiklah engkau di atas punggungku, maka orang itu akan naik di atas punggung binatang tersebut dan akan dibawa terbang di antara langit dan bumi hingga sampai ke naungan arsy. Dari sini pula lah, maka dengan hari raya kurban dapat tercipta suatu kegotong royongan dengan rasa persatuan dan kesatuan secara bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi dan keadilan sosial yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang diperoleh dari pemberian Allah meskipun menurut ukuran akal. Kalau kita bersedia mengorbankan apa saja yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, maka berarti iman kita inilah yang paling tinggi. Apabila harta yang kita cintai ini tidak untuk berkorban, karena merasa enggan atau merasa eman, maka iman kita barulah setingkat itu juga. Maksudnya imannya masih tipis sekali. Karenanya kurban ini menjadi ukuran dan menjadi batu ujian dalam kita beragama dan bermasyarakat. Sebagaimana kita telah maklum bahwa syariat kurban ini dimulai dengan adanya peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menguji keyakinan dan pengabdian atau kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah. Diperintahkanlah beliau supaya mengorbankan anaknya dengan jalan menyembelihnya. Nabi Ibrahim diuji, apakah ia akan mematuhi perintah Tuhannya atau mendorong kata hatinya sebagai seorang bapak dari Nabi Ismail yang dikasihinya. Di dalam hati Nabi Ibrahim timbullah pertarungan sengit antara keyakinannya kepada Allah dengan kepercayaan terhadap dunia ini, antara pengabdian dan kepatuhan terhadap Allah dengan rasa kasih sayang terhadap anaknya. Akhirnya pertarungan itu berhasil, imanlah yang menang. Yakni Nabi Ibrahim harus patuh menunaikan perintah Allah, menyembelih anaknya yang setiap saat selalu dikasih dan disayanginya itu. Sedangkan Nabi Ismail sebagai orang Islam ternyata mempunyai sikap jantan sebagai yang dimiliki hati ayahnya. Dia rela dengan ikhlas hati menerima apa yang akan dilakukan oleh ayahnya itu, sebagaimana telah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama ayahnya yaitu Ibrahim, dan Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail sebagai putranya menjawab, wahai ayahku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat 102. Demikianlah Nabi Ibrahim bersiap-siap menyembelih anaknya sendiri demi imannya terhadap Allah. Ismail sebagai putranya pun menyerahkan diri untuk disembelih ayahnya. Setelah kedua-duanya siap menjalankan perintah Allah, di sana sang ayah mengorbankan anaknya dan si anak berkorban untuk ayahnya. Karena semata mengabdi kepada Allah yang maha kasih lagi maha penyayang, membalas iman yang teguh dan ibadah yang ikhlas. Ternyata
Ismail yang akan disembelih itu ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing kibas. Ketika ia sedang disembelih, sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim." Yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Sesungguhnya hal ini adalah benar-benar merupakan ujian yang nyata. Dan karena itu kami tebus anak itu dengan seekor kambing kibas, sembelihan yang besar. Kami abadikan buat Ibrahim suatu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kelak kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim. Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat 106 sampai 109. Peristiwa inilah yang menjadi dasar umat Islam, termasuk kita semua, pada setiap hari raya kurban secara khidmat dan bergembira mengeluarkan atau menyembelih kurban semata-mata mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan terutama kelak di akhirat. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari apa yang telah kita uraikan tadi di atas semuanya ini melalui khutbah ini, semoga kita semua bisa mengajak dengan benar-benar ibadah kita, pengorbanan kita, dan perjuangan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan bisa menjauhi semua apa yang dilarangnya, dan semoga semua amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak ya Allah, dan jauhkanlah kita semua dari siksaan api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, wa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi tatul muhtadun wa idza quri'al qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. جعلنا وإياكم من العائدين والفائزين الآمنين ونخلنا وإياكم في عباده المؤمنين الصالحين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على وتفضل وبارك بذلك فمالك على الشيخ عبادي واشرف عبادي سيدنا ومولانا محمد وأنقذ صحابة رسول الله العظيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Amma ba'd. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat wa yaghfir dhunub al khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad mimma syariqa ardi ila magharibiha wa barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadi jaddatina wa asatadina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wal ashabil huquqi alaina. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wa su'al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum 'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Allahumma salli ala Muhammad